Assalamualaikum Mas Hamenang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, sugeng dalu Mas Hakim. Alhamdulillah. Agak malam ini. Iya ini Mas Hamenang Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Pakaiannya kok kaosan habis dari mana tadi? Enggak, ayo apa? Nyantai ya? Mandi, Oh, habis mandi. Tadi habis takziah ya? Nggih, di Ke rumahnya ayahandanya dari Bupati. Sartono Pujo Suwarto. apa ucapannya? Ya, tentu kami mewakili segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Klaten dan juga atas nama pribadi ngaturaken dari Bilo Sengkowo atas berpulangnya ayahanda dari Bupati. Semoga sedonya husnul khotimah. Amin. Diterima segala amal ibadahnya, Amin. diampuni segala Amin. dosa dan kesalahannya dan diberikan tempat terbaik di sisi. Amin. Swarga langgeng. Amin. Dan tentu saja Ibu Bupati beserta Pak Haji Sunarto beserta keluarga diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. Mas kemarin dengar-dengar ada informasi Warcap Klaten ya, Pramuka itu telah mengadakan beberapa agenda. Apa aja kemarin Mas? Jadi tahun ini itu kita agendanya cukup padat. Terus paling banyak kita pelantikan Pramuka Garuda Siaga. Apa itu? Yaitu itu adalah penghargaan tertinggi untuk para anggota-anggota Pramuka. Dalam hal ini ketika siaga berarti adik-adik Pramuka Siaga SD itu. Jadi ketika sudah melewati beberapa tahapan pelatihan, puncak tertingginya adalah kemudian dilantik menjadi Pramuka Garuda. Nah kemarin terakhir tanggal 6 kami juga melantik beberapa Pramuka Garuda. 6 Mei ya? Ye, 6 Mei kemarin. Kebetulan pas gedung paripurna DPRD. kami pakai di gedung paripurna. Nah itu nanti juga dipersiapkan untuk mengikuti lomba pesta siaga yang tingkat Jawa Tengah. Yang insya Allah nanti juga akan ada di Klaten, nanti rencananya di Unwida. Unwida. Tanggal berapa itu yang pesta siaga? Minggu 23 atau 23 Oh, 24 25. Ye, 24 25 Mei ya. Ye. Kemarin juga mengadakan konverjap dan pelantikan kewaran ya. Di tanggal 8 kemarin, 8 Mei. mengadakan satu halal bihalal di ujung Bulan Syawal. Terus kemudian sekalian pelantikan 7 kewaran, sekalian juga terus kemudian kita ada rapat kerja cabang tahun. Kemarin pelantikan kewaran mana aja? Kecamatan mana? Kecamatan. Kewaran Pedan. 7 kewaran. Mana aja? Antara lain. Waduh, Antara lain. ada Pedan, ada Cawas. Dan Cawas. Terus kemudian jadi selain kewarannya ada juga mabiranya. Mabiranya itu kan pembimbingnya. Biasanya Pak Camat. Sekaligus kita lantik pengurusnya, sekaligus kita lantik pembimbingnya. Termasuk ada juga Jokonalan kemarin. 7 pokoknya lokalnya Mas. Berarti melibatkan Pak Camat, Koramil juga, Polsek juga? Enggak, jadi Gimana? mabiran itu Pak Camat. Pak Camat. Kalau wakil-wakilnya lah baru Forkopimcam itu. Oh, Forkopimcam. Tapi kemarin yang kami lantik karena perwakilan ya cukup Kamabirannya. Kamabira. Ya, kalau Kamabija kan bupati, seperti itu, di bawahnya juga seperti itu. Anggotanya ya Forkopimda di kabupaten, kalau di kecamatan Forkopimda. Ya yang menarik kemarin rakerjap itu kan beberapa waktu lalu viral pernyataan dari Mas Menteri Pendidikan di mana kemudian Pramuka sudah tidak menjadi ekstrakurikuler wajib. Padahal sebenarnya kalau kita lihat spirit Merdeka Belajar sini aja, voting class itu kan yang ngambil dari Pramuka justru kan gitu. Tapi kenapa akarnya Pramuka justru seolah-olah dicabut? Lah ini yang menjadi tantangan bersama. Terus kemudian kemarin Warcap Klaten sepakat untuk kemudian ke depan justru kita jangan mengecilkan hati, jangan kendor, malah kegiatan semakin kita masifkan, sekaligus kita mungkin ada beberapa kreativitas agar tidak monoton kegiatannya, agar semakin menarik dan justru bisa memperlihatkan kepada Mas Menteri Pramuka itu memang sebenarnya luar biasa. Karena dalam rangka mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nek wong Jawa ya subosito, etika itu tidak lupa kan begitu Mas. Dan juga tentu selain kecerdasan tapi juga fisik kan harus kuat. Berarti statement Pak Menteri kemarin Mas justru mendorong Pramuka se-Indonesia Raya mungkin bergerak ya? Justru melecut semangat untuk kemudian bagaimana kita menunjukkan bahwa Pramuka itu organisasi yang luar biasa. Kalau menuju Indonesia Emas 2045 ya justru salah satunya Pramuka ini yang harus digalakkan, bukan untuk digembosi. Lah syukur-syukur dengan nanti teman-teman di seluruh Indonesia Pramuka ini bergerak, lihat Pak Menteri kemudian mencabut pernyataannya. Oke. Mas Hamenang menjadi ketua Warcap
Pramuka Klaten periode tahun berapa sampai tahun berapa? Kami selesai di 2026. 2026. Iya. Alhamdulillah. Masih 2 tahun lagi. Ya 2-3 tahun. Berapa sih jumlah pengurusnya Pramuka saat ini di Kuarcap? Kalau di Warcap cukup banyak ya Mas. Banyak ya? Karena kan ada andalan. Tokoh-tokoh siapa aja itu? Ada Pak Sri Hadi. Pak Sri Hadi jadi apa itu Pak Sri Hadi? Jadi ada beberapa pejabat kan dimasukkan, ada Pak Sri Hadi, kemudian ada Pak Pram. Pak Pram siapa? Pramana ya. Pramana yang sekarang di perpustakaan. Ada beberapa, ada mantan pejabat. Ya kita kolaborasikan atas saran masukan dari Mabijabu Bupati, sehingga dalam rangka bergerak ini Pramuka bisa luar biasa. Kenapa kemudian kayak seperti Pak Sri Hadi masuk, kan beliau ada di lingkungan hidup, erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kemampuan. Gitu. Dan alhamdulillah menginspirasi Klaten, terus kemudian dapat Adipura 2 kali. Alhamdulillah. Setelah puasa 27 tahun. Alhamdulillah. Oke, info terbaru lain masa menang ini Ngudoroso. Jadi kemarin ada agenda halal Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI di GBK. TPD Klaten. Ada semacam suara-suara yang mengharapkan nanti ada keberpihakan tingkat kesejahteraan atau mungkin status dari perangkat desa yang selama ini mereka protes kayak dianaktirikan Mas. Jadi di tingkat pusat itu kan PNS, di tingkat provinsi PNS, di tingkat kabupaten jadi PMK pemerintah kabupaten itu PNS, di tingkat desa pemerintah desa itu bukan PNS, tidaknya P3K atau apalah. Juga minta tambahan siltap, juga PHD ke-13, juga tunjangan. Karena selama ini perangkat desa dan masuk Pak Kades itu ujung tombak di bawah langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau yang ASN paling jam kerja ya, ASN ya, jam kantor mungkin jam 7 sampai jam setengah 4 atau jam 3 lah. Karena perangkat desa malam pun digugah. Anak yang lahir, Pak ini pripun Pak? Anak saya 24 jam, 24 jam. Hari seminggu. Gimana menurut Mas Menang gimana? Jadi kalau kemarin kalau tidak salah ya di penganggaran itu sudah dianggarkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mas Hakim, meskipun mungkin belum bisa sesuai dengan harapan ya. Tapi kan kita juga karena kemampuan keuangan terbatas, kita tinggalkan. Di sisi lain kan kendalanya itu aturan-aturan dari pusat, kan tidak dari kabupaten. Kalau berkaitan dengan desa itu kan ya aturannya di pusat. Nah, barangkali nanti dengan saran masukan ini menjadi bahan kami DPRD untuk kemudian silaturahmi, apakah nanti ke Kementerian Desa, apakah nanti ke Kemendagri, kita lihat secara aturan ini yang mengeluarkan dari mana. Nah, kemudian nanti harapan usulan ini yang kemudian akan kami sampaikan. Tentu garis besarnya yang perlu dipertebal tadi kan harapan ketika kabupaten pegawainya PNS, kecamatan PNS, kemudian di desa kok tidak. Nah harapannya kan nanti ke depan juga ASN pasti kan begitu. Kan salah satu isu terbesar yang nanti coba kami bawa ke pusat. Mohon doanya nanti beberapa waktu ke depan kami akan soal ke apakah Kemendagri, apakah Kemendes, nanti kita kulik sebenarnya aturan ini ada di mana dan kemudian celah seperti apa yang kemudian bisa kita usulkan dalam rangka peningkatan pelayanan. Cuma di sisi lain juga ini kan ya agak gampang-gampang susah ya Mas ya, karena di sisi lain ada dana desa yang masuk ke wilayah kan. Oke. Ada atau telepon tuh? Oke, ini informasi yang kayaknya juga PKK kemarin juga sempat gayeng PKK selama ini juga minta kepala desa, meskipun dari desa juga ada yang memihak, ada yang belum total. Ini ada usulan kalau bisa juga APBD menganggarkan gerakan PKK dari kecamatan sampai desa. Gimana? Nanti kan apa namanya kalau setahu saya ya PKK itu kan biasanya anggaran di kabupaten melalui APBD sudah ada. Kita setiap tahun itu menganggarkan untuk organisasi-organisasi termasuk PKK dan biasanya posturnya juga cukup besar. Tinggal bagaimana kemudian kreativitas dari PKK ini kemudian bisa membuat kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat di wilayah, tidak hanya bersifat seremonial. Karena saya juga kadang mendengar isu PKK ini beberapa juga tidak seperti yang diharapkan. Harapannya kalau di Klaten tidak seperti itu kan gitu. Justru ketika ada kegiatan desa yang tampak kesulitan membuat seremonial yang dari atas seolah turun untuk kegiatan seremonial. Padahal inti dari kegiatan PKK ini adalah kemudian yang membantu pemerintah, apa itu kabupaten, kecamatan dan desa dalam rangka apa? Ya banyak kan ada 10 program pokok PKK. Ya harusnya itu, goalnya itu, sehingga program-program yang ada di PKK ini kemudian benar-benar bisa terserap oleh warga masyarakat, kemudian permasalahan yang ada di warga masyarakat ini bisa
teratasi, tidak hanya sekedar seremonial. Karena juga saya mendengar beberapa isu ada lomba, artinya PKK bisa ini, wow, apa namanya, masuk 10 besar, ketika mau penjurian lagi 3 besar, bingung. Didatangi kok beda, pohon-pohonnya sudah nggak digeser di desa ya tetangga yang mau ditinjau, karena sini tinjauan dadaan, hal semacam itu kan justru kurang baik. Nah, harapan kami, oke lah kita sepakat ke depan anggaran PKK ini dibesarkan, tapi juga kita autokritik bersama agar PKK ini kemudian nanti ke depan benar-benar bisa program 10 pokok PKK ini kemudian bisa diserap warga masyarakat, hasilnya untuk besar. Dan jangan sampai kita ini mepet politis, dimanfaatkan untuk kegiatan politik. Seperti kemarin di Geraha, kenapa saya tidak datang? Karena sudah bau-bau politik, makanya saya tidak hadir. Maaf, tidak hadir. Padahal ya diundang ya. Saya diundang. Saya aja terlambat datangnya. Dan saya mendengar isu katanya kok ada segelintir yang kemudian mendeklarasikan kepada salah satu sosok. Makanya kalau dilihat di Geraha kemarin ya tidak penuh, separuh aja tidak ada, karena sudah tercium mau ada yang memanfaatkan untuk sisi politis. Nah, hal semacam itu yang harusnya kemudian jangan. Secara pribadi berpolitik boleh, tapi jangan kemudian mengatasnamakan sebuah institusi atau organisasi. Oke, nyebut politik 2000. Apalagi halal bihalal. Oke, siap. Ini kan mendekati pemilu bupati dan pemilu gubernur ya Mas, Jawa Tengah. Ini kalau yang Klaten sendiri gimana dari kacamata Mas Hamenang selaku kota DPD, rasa-rasaan teman-teman dari DPRD mungkin ada yang maju atau bagaimana atau? Ya kalau dari di DPRD sepertinya memang ada beberapa yang mau tampil memiliki minat, tapi kan karena ya belum secara resmi muncul ya kami tidak bisa mengatur di sini. Tapi sedikit informasi ya nanti kan partai-partai politik ini mesti sudah lagi akan membuka pendaftaran. Nah di situ kan nanti bulan apa itu pendaftaran? Enggak, maksudnya di internal kan ada penjaringan dulu. Oh, penjaringan di partai. Nah, nanti kan calon-calon mendaftar. Sekaligus kita akan melihat mana partai yang benar-benar terbuka, mana partai yang ada permainan di dalamnya. Ciri-ciri partai yang terbuka berarti nanti akan membuka pendaftaran secara terbuka. Ciri partai yang ada permainan dalamnya berarti kemungkinan besar. Kalau PDI siapa Mas calonnya Mas? Ya belum tahu. Mas Hamenang mau tampil nanti? Nanti kan namanya nanti pasti akan ada pembukaan pendaftaran. Kebetulan saya ditunjuk oleh Ketua sebagai ketua tim pendaftaran. Alhamdulillah. Nanti ditunggu aja setelah. Berarti ketua tim berarti bisa mencalonkan juga ya? Wah, ya nggak tahu itu. Yang jelas saya ditunjuk beliau untuk menjadi ketua tim pendaftaran. Istilahnya tim tapi hanya pendaftaran loh itu. Tapi kan nanti tetap yang mendaftar siapa, kemudian administrasi dicek. Ketua tim. Kalau selesai kami suguhkan ke beliau yang akan mengirim ke DPD. Syaratnya apa Mas? Bocorannya Mas? Ya besok lah nanti. Iman takwa pada Allah berakhlak mulia, tidak terlibat kasus apa korupsi. Nah, ya pastilah. Tapi nanti beberapa hari ke depan akan ada informasi pasti. Mas besok ada Pak Menteri loh Mas besok. Menteri dibayar, diundang mboten di kampus UGM, kampus geologi. Oh mboten, itu kan dengan kampus mungkin Mas. Oke, enggak diatur ya. Udah. Kayak udah cukup ya Mas, ini sebetulnya pengen ngobrol suwe lah Mas, mendengar wedangan lokasi lain nggak penak. Ngapunten malam ini ada acara janjian sama teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan. Oke, siap. Oke, semangat. Wes ya, ngono sik ya. Jalali di follow, di subscribe ya. TikTok Mas Hakim Abdul Hakim kabari piye. Iki Mas sebenarnya jadi betah ngobrol karo Mas Hakim, cuma ada agenda lain. Ya udah kapan-kapan nanti kita kesini lagi, kita sharing-sharing informasi yang update di Klaten. Tetap semangat, jaga kerukunan, jaga kebersamaan, toleransi. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka Mas Hamenang. Ya. Oke. Jalali, itu di November kita coblos calon terbaik untuk Klaten. Oke.